Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan Protista dan Sunyi yang diampu oleh Ibu Rahmadani Fitri, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Protista mirip tumbuhan, atau alga atau ganggang. Di mana kami, akan menjelaskan tentang Chlorophyta, Eglantophyta, dan Pyrrhophyta. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, rekan saya Fitri Handayani Pane dengan NIM 20031011 sebagai tim penyaji. Kemudian ada Messi Yulianti dengan NIM 200311155 sebagai tim penyaji. Selanjutnya Putri Novel Wahyu dan Nisih dengan NIM 200311026 sebagai tim penyaji, dan saya sendiri Radifah dengan NIM 200311027 sebagai moderator. Baiklah, pada kali ini materi yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama ciri-ciri umum, yang kedua struktur tubuh, yang ketiga reproduksi, yang keempat ekologi dan peranan, dan yang terakhir klasifikasi. Untuk materi pertama, ciri-ciri umum akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Novel. Kepada Putri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ciri-ciri umum. Yang pertama bersifat eukariotik. Nah, yang dimaksud dengan bersifat eukariotik artinya organisme yang selnya telah memiliki membran nukleus atau membran inti sel. Untuk kelompok hidup yang memiliki sifat eukariotik ini adalah kingdom salah satunya Protista, fungi, plankton, dan animalia. Nah, yang kedua ada bersifat uniseluler dan multiseluler. Nah, yang dimaksud dengan uniseluler ini adalah organisme yang hanya terdiri dari satu sel. Sedangkan multiseluler adalah organisme yang terdiri dari banyak sel. Nah, untuk Protista juga termasuk dalam makhluk hidup bersel eukariotik yang dimaksud dengan memiliki membran inti. Nah, untuk selanjutnya ukuran tubuhnya bervariasi. Ada yang makrofis dan ada yang mikrofis. Nah, secara morfologi ia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu alga berukuran mikroskopis dan makroskopis. Nah, mikroskopis ini disebut dengan mikroalga, di mana mikroalga berukuran kecil tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung dan dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop untuk melihatnya. Sedangkan mikroalga ini atau disebut dengan makroskopis adalah makroalga yang berukuran besar dan dapat dilihat secara langsung. Nah, untuk selanjutnya adalah alga mikroskopis memiliki ciri khusus, yaitu tersebar di hampir secara umum, secara macam lingkungan yang terkena sinar matahari karena dapat berfotosintesis seperti tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya ada memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki dinding sel. Untuk selanjutnya termasuk tumbuhan yang bertalus karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, untuk alga sendiri bersel tunggal mampu hidup soliter atau berkolonier. Nah, berkoloni. Nah, yang dimaksud dengan soliter itu sendiri adalah ia mampu hidup dengan dirinya sendiri. Sedangkan berkoloni itu sendiri adalah ia hidup dengan berkelompok. Selain itu ada memiliki beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, klorofil B, dan klorofil C atau klorofil D. Nah, yang dimaksud dengan macam-macam klorofil ini adalah alga itu sendiri tidak hanya memiliki klorofil yang berwarna hijau. Ia memiliki berbagai macam warna klorofilnya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu memiliki bentuk kloroplast yang bervariasi, memiliki pigmen fotosintesis selain klorofil, dapat hidup seperti plankton, bantos atau neoston. Nah, yang dimaksud
dapat hidup seperti fitoplankton ini, seperti plankton ini adalah ia hidup di pesisir pantai di mana ia mendapat bekal garam, mineral, dan cahaya matahari yang mencukupi. Nah, untuk selanjutnya ia bereproduksi secara aseksual ataupun seksual. Untuk struktur tubuhnya, alga itu sendiri memiliki beberapa struktur. Ia tergolong ke dalam uniseluler, terbentuk benang ataupun pita. Protista mirip tumbuhan, uniseluler dapat disebut juga dengan fitoplankton. Nah, yang disebut dengan fitoplankton ini itu adalah merupakan tumbuh-tumbuhan air dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang di dalam air. Nah, untuk fitoplankton ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem perairan. Sama pentingnya dengan peranan tumbuhan-tumbuhan hijau yang lebih tingkatannya di ekosistem darat. Nah, untuk selanjutnya, alga multiseluler dapat berbentuk lembaran-lembaran yang terhubung. Untuk materi selanjutnya yaitu reproduksi. Nah, untuk alga itu sendiri reproduksinya terbagi jadi dua, yaitu secara seksual maupun aseksual. Nah, secara seksual itu sendiri, ia melalui konjugasi onisogami dan singagami. Nah, di mana isogami itu konjugasi itu merupakan peleburan antara dua gamet berflagela jantan yang kecil dengan gamet betina yang tidak berflagela. Nah, untuk anisogami itu sendiri adalah peleburan antara dua gamet yang berflagela yang besarnya tidak sama dan lebih kecil jantan yang lebih besar gamet betina. Sedangkan dimaksud dengan singagami adalah peleburan antara gamet yang berflagela dan tidak bisa dibedakan secara morfologi antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, untuk reproduksi selanjutnya yaitu reproduksi aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksual ini, ia terbagi menjadi beberapa cara, yaitu pertama melalui pembelahan binar, pembentukan spora, vegetatif, dan fragmentasi. Nah, untuk perbanyakan vegetatif tersebut, maaf, secara aseksual tersebut, selain itu alga juga bereproduksi dengan zoospora, aplonospora, dan hidrospora, autospora, dan akinate. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya materi tentang ekologi dan peranan akan dijelaskan oleh Fitri Handayani. Kepada Fitri disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya 4, yaitu ekologi dan peranan. Peranan ekologi ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang pertama yang menguntungkan. Digunakan sebagai indikator adanya polusi perairan, di mana sebagai contoh dapat kita lihat di permukaan air yang di dalamnya terdapat banyak Euglena viridis akan tampak berwarna kehijauan, sedangkan yang banyak terdapat Euglena sanguiena tampak berwarna kemerahan dan dapat menambah kesuburan tanah. Kemudian sebagai pembuat agar-agar di industri makanan, selanjutnya sebagai suplemen karbohidrat atau bahan lain pengganti makanan pokok. Kemudian sebagai produsen primer dalam ekosistem perairan. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi perairan, Euclenophyta merupakan produsen primer dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan akuatik, seperti ikan, udang, dan serangga air. Kemudian, dalam bidang perikanan, Euclenophyta merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Dan dalam bidang sains, Euglena sering dijadikan sebagai objek studi pengamatan. Ini dikarenakan jenis gangga mudah didapatkan dan dikembangbiakkan dan sebagai pencernaan organik. Slide selanjutnya, 4, yaitu yang merugikan. Yang pertama, mencemari sumber air.
Dengan adanya alga seperti alga hijau dalam air dapat menyebabkan penurunan kualitas air seperti perubahan warna, bau, dan menjadi licin dikarenakan alga dapat menghasilkan lendir yang dapat menimbulkan perubahan tersebut. Kemudian menyebabkan penimbunan endapan tanah pada dasar kolam atau danau. Kemudian selanjutnya, beberapa jenis ada yang menghasilkan racun. Racun dihasilkan secara ekstraseluler atau dilepas ketika gangga terdekomposisi pada saat terjadi blooming gangga, yaitu populasi gangga yang sangat padat hingga menutupi permukaan perairan Gymnodinium dan Goniolax menghasil Golax. Kemudian dapat menyebabkan kerapuhan pada bangunan beton dan juga dapat menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Slide selanjutnya ada yaitu klasifikasi. Yang pertama kloropita atau alga hijau. Ciri-ciri dari kloropita yaitu pertama memiliki klorofil A, klorofil B atau pigmen hijau dan karoten. Kemudian memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis berupa amilum dan lemak. Selanjutnya memiliki stigma atau atau bintik mata merah, ganggang hijau motil. Stigma ini berfungsi untuk menuntun ganggang ke arah cahaya sehingga fotosintesis dapat terjadi. Selanjutnya, biasa hidup di tempat lembab dan struktur gangga hijau dapat berbentuk bulat, filamen atau lembaran. Memiliki satu atau dua flagela dengan panjang yang sama dengan alga hijau motil. Kemudian memiliki vakuola kontraktil sebagai alat osmoregulasi untuk mengatur tekanan osmotik. Slide selanjutnya. Berdasarkan bentuk dan kemampuannya bergerak, ganggang hijau dibedakan menjadi 6 jenis genus, yaitu yang pertama, ganggang hijau uniseluler tidak bergerak. Contohnya, Chlorella sp. Berbentuk bulat, hidup di air tawar atau di air laut, bereproduksi secara vegetatif dengan membelah diri dan banyak digunakan untuk mempelajari fotosintesis. Contoh yang kedua yaitu Colococcum, yang berbentuk bulat, hidup di air tawar, kemudian reproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora secara genetatif dengan isogami. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitri. Selanjutnya materinya akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua, klasifikasinya adalah ganggang hijau besar 1 dapat bergerak. Contohnya yang pertama yaitu Chlamydomonas sp. Contoh gambarnya bisa dilihat di slide PPT. Nah, Chlamydomonas sp ini berbentuk bulat telur, memiliki 2 flagel, kloroplasnya berbentuk mangkok atau pita yang mengandung pirenoid dan stigma. Reproduksinya dengan membelah diri dan konjugasi. Contoh yang kedua adalah Euglena sp. Gambarnya bisa dilihat di slide PPT. Euglena viridis ini bentuknya seperti mata, memiliki sebuah flagel, klorofil dan stigma yang reproduksinya ini dengan membelah diri. Euglena ini ada juga yang mengelompokkannya ke dalam protozoa. Yang ketiga, ganggang hijau berbentuk koloni tidak bergerak. Contohnya yaitu Hydrodiction sp. Nah, Hydrodiction sp ini koloninya berbentuk jala yang banyak ditemukan di air tawar. Kemudian reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif dengan konjugasi. Yang keempat, ada ganggang hijau dalam bentuk koloni bergerak. Contohnya adalah Volvox globator. Nah, Volvox globator ini bentuk koloninya menyerupai bola yang tersusun atas ribuan Volvox yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh benang-benang sitoplasma. Volvox ini juga dikelompokkan ke dalam protozoa. Yang kelima ada ganggang hijau dalam bentuk filamen atau benang. Contoh yang pertama ada Spirogyra sp. Yang benangnya tidak bercabang, kemudian intinya tunggal, kloroplas berbentuk pita yang tersusun spiral, kemudian pirenoidnya banyak. Contoh yang kedua adalah Oedogonium sp. Di mana filamennya tidak bercabang, kloroplasnya berbentuk jala, pirenoidnya banyak, dan intinya satu dan besar.
Yang keenam adalah ganggang hijau berbentuk talus atau lembaran. Contoh yang pertama ada Ulva lactua atau selada laut, yang bentuknya lembaran seperti daun dan hidup di laut menempel pada batu. Ulva lactua ini juga dapat dimakan. Kemudian reproduksinya secara vegetatif dengan membentuk zoospora dan secara generatif dengan isogami. Contoh yang kedua dari ganggang hijau berbentuk talus ini adalah Kara sp. Nah, bentuknya seperti tumbuhan tinggi yang memiliki batang-batang dan cabang yang berluas-luas. Kara sp ini hidup di air tawar. Reproduksinya secara vegetatif dengan fragmentasi dan secara generatif dengan pertemuan sel telur yang dihasilkan oleh oogonium dan sel sperma yang dihasilkan oleh antheridium. Baik, selanjutnya materi Auklenophyta akan dijelaskan oleh Messi Yulianti. Kepada Messi disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang Euklenophyta, yang dimana berciri-ciri seperti di salah satu ujungnya terdapat mulut sel yang dari mulutnya muncul satu tempat 4 flagela yang berfungsi sebagai alat gerak. Bersifat bersifat motil dan cenderung bergerak. Autotrof dan heterotrof. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil A dan B dan beberapa xanthofil. Bersifat heterotrof karena memakan partikel organik yang tersedia. Lalu bersifat fotogrofik, yaitu membuat makanan sendiri. Bersifat osmotrofik, makan dengan cara difusi, dan fagotrofik, makan dengan cara menangkap makanan. Cadangan makanan berupa paramilum, yaitu bentuk lain dari polisakarida. Tidak memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, tetapi memiliki membran sel tipis yang tersusun atas lapisan-lapisan protein yang berbentuk spiral. Memiliki bintik mata yang disebut stigma. Stigma atau yang disebut spot berwarna merah terang yang sensitif terhadap cahaya. Warna merah pada stigma ini merupakan pigmen astaxanthin. Bintik mata ini berfungsi untuk melindungi detektor cahaya yang berada pada dekat dasar flagela. Dengan detektor tersebut, Euglena dapat bergerak menuju arah cahaya yang intensitasnya sesuai. Tubuhnya diselimuti oleh pelikel, memiliki vakuola dan kontraktil dan vakuola makanan. Ujung anterior dari sel berupa sitostom dan di bawahnya berupa kerongkongan. Filum Euklenophyta dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Euklenales, Paranemoles, ganggang hijau berbentuk talus. Contoh spesies dari kelompok Euklenophyta adalah Euglena viridis dengan tingkatan taksonomi sebagai berikut. Kingdom Protista, filum Euklenophyta, dan berada pada ordo Euclenales. Slide selanjutnya. Kita masuk ke Pyrophyta atau yang biasa disebut dengan Dinoflagellata, yaitu ganggang api, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki flagella, bulu cambuk, memiliki dinding sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa. Tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, misalnya seperti Gymnodium sp. Memiliki sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C, serta karotenoid sehingga berwarna coklat ke kuning-kuningan. Pada beberapa jenis, cangkangnya mengandung fosfor sehingga memandarkan cahaya di malam hari. Memiliki vakuola non kontraktil yang berfungsi untuk mengapung dan osmoregulasi.
Dinoflagellata dimasukkan dalam karena dinoflagellata dapat dilihat baik sebagai seperti tanaman dan seperti hewan. Klasifikasi mereka telah diperdebatkan di kalangan ahli botani, zoologi, dan paleontologi. Yang paling banyak diterima skema klasifikasi adalah bahwa semua dinoflagellata adalah anggota kerajaan Protista. Dinoflagellata dimasukkan dalam kelompok ganggang atau Protista mirip tumbuhan, yaitu filum Pyrophyta, serta diklasifikasikan ke dalam banyak ordo, genus, dan spesies berdasarkan karakteristik seperti perilaku makan, komposisi plat luar mereka, anatomi, dan fisiologi keseluruhan. Contoh dari filum Pyrophyta dapat dilihat pada gambar. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Messi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.